Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini obrolan pagi ini yang selalu setia menyaksikan Opini tentunya, dan tanpa terasa kita sudah di ujung-ujung obrolan bersama Ibu Husnul, sang owner dari Bakso Anggi. Nah, untuk Ibu Husnul, ini kan pada saat memulai bisnis, otomatis kan kita sebagai pengusaha itu harus memperhatikan yang namanya hak paten. Nah, jadi mungkin juga ada teman-teman kita nih di luar sana, Ibu, pengen membuat suatu bisnis, pengen pakai nama tertentu seperti Ibu Bakso Anggi untuk mempatenkan merek atau brand. Nah, langkah-langkah apa, Bu, yang sudah dijalani oleh Bakso Anggi? Nah, ini kebetulan saya lagi proses untuk mengurusin hakinya itu, Mas. Iya, itu ada ke beberapa dinas instansi, nanti ke Departemen HAM ya kalau nggak salah. Saya juga baru koordinasi sama teman yang bersangkutan untuk mengurus hakinya ini, Mas. Kabarnya sih juga sebenarnya nggak sulit. Cuma sekarang lagi proses ngumpulin berkas, saya memang mau ngurusin hakinya itu, Mas. Iya, jadi itu memang saran dari teman-teman sesama pengusaha itu memang jadi syarat mutlak ya untuk kedepannya itu bisa diwariskan usaha kalau kita sudah mempunyai haki seperti itu. Nah, jadi saya juga baru berproses ini untuk mengurusi hakinya gitu, Mas. Jadi dari 2011 sampai sekarang, baru sekarang ini untuk Ibu mengurus untuk haki itu tadi, hak kekayaan intelektual sebagai brand Bakso Anggi. Nah, ini juga penting nih untuk pemirsa. Jadi kalau kita pengen buka usaha, ada brand, nah itu juga harus diambil atau kita pengurusan haki itu tadi. Karena zaman sekarang kan persaingan luar biasa, Ibu, ya. Betul. Jadi kalau kita sudah memiliki haki itu nggak bisa lagi orang memakai ini ya. Bakso Anggi brand itu ya punya Ibu Husnul gitu sebagai ownernya. Doakan, Mas, mudah-mudahan secepatnya nanti bisa terrealisasikan untuk memiliki haki. Amin. Nah, itu tadi untuk masalah pengurusan untuk di legalitas nama atau dari Bakso Anggi. Nah, kita juga pengen dengar sharing dari Ibu Husnul bagaimana dengan pada saat proses untuk pengurusan seperti ke dinas kesehatan, itu seperti apa, Bu? Mungkin ada yang beranggapan, wah ini ribet nih urusan seperti ini. Tidak, sebenarnya kalau untuk PIRT untuk halal itu dari dinas terkait itu sangat membantu sekali, itu sangat diberi kemudahan. Cuma kadang-kadang untuk memulainya itu kan sangat susah gitu. Ternyata setelah kita jalani itu semua nanti kita diarahkan dari pihak dinas itu biasanya nggak lama. Kayak saya ngurusin kemarin untuk halalnya juga nggak terlalu lama. Dan itu dari dinas terkait itu banyak pelatihan untuk UMKM pemula ya, atau teman-teman usaha yang mau memiliki izin, itu sangat diberi kemudahan dari dinas terkait. Dan banyak sekali itu pelatihannya dari departemen perdagangan. Nah jadi memang tidak ada yang ribet, justru kita diarahkan, Bu, ya. Ikut pelatihan seperti apa pengelolaan mungkin dapur yang bersih, yang sehat. Memang dari dinas kesehatan juga nanti berkala akan sidak tempat kita, datang tempat kita itu nanti ada dari dinas datang ke tempat produksi kita seperti itu. Jadi semuanya selain dari Ibu juga mengawasi dengan ketat, dari pemerintah pun juga turut mengawasi. Betul. Jadi konsumen bisa benar-benar menikmati jajanan yang sehat, Bakso Anggi yang enak juga pastinya. Nah kalau itu sudah tadi pengurusan legalitas untuk pengurusan nama, terus juga label halal. Bagaimana dengan untuk Ibu Anggi mempertahankan dari rasa? Ini kan otomatis mungkin tiap perkembangan zaman kan lidah orang berubah-ubah, Bu. Nah, bagaimana dari Ibu Husnul, Bu? Tapi kalau untuk bakso itu kita sudah ada SOP-nya. Jadi pembuatan baksonya itu sudah ada takarannya setiap kali kita produksi, setiap hari ya kita produksi itu sudah ada SOP-nya, jadi sudah ada takarannya. Insya Allah kalau untuk rasa
mudah-mudahan Dari dulu sampai sekarang pasti nggak berubah. nggak Bu, ya? berubah. Oke. Mudah-mudahan sesuai dengan ini tadi yang saya sampaikan, branding saya bakso Anggi Premium. Jadi untuk takaran itu sudah ada SOP-nya, sudah ada takarannya setiap Oke. pembuatan Baik. proses produksi bakso Ini Angginya. di studio Ibu sudah membawa 2 sampel dari bakso Anggi. Ini ada yang bakso crispy dan juga ada yang bakso pentol super. Waduh. Iya. Ini frozen food, Bu ya? Betul. Nah, kalau untuk pemirsa opini yang mungkin berasal bukan dari Bengkulu, Bu, pengen bawa oleh-oleh bakso Anggi, khususnya di bakso pentol ini. Ini kalau untuk daya tahannya berapa lama, Bu? Ya, itu sangat bisa sekali karena kita sering juga ngirim ke daerah ya. Bahkan kita di Palembang itu ada reseller gitu yang memang dipasarkan di sana. Oh, ada reseller juga Iya. sekarang. Wih, ini Sudah luar lama. biasa ini. Sudah beberapa tahun sih itu rutin Uh-huh. yang ngambil dari kita. Jadi kalau yang sudah kita frozen ini bisa tahan sampai 4 hari di luar 4 hari di luar di luar freezer, Bu ya? freezer, iya, Oke. karena kita sudah di vakum ya. Jadi kalau mau dikirim ke Jawa atau ke daerah seluruh Indonesia, insya Allah nggak masalah. Paling jauh, Ibu, pengalaman Ibu Anggi pernah mengirimkan bakso Anggi ini kemana, Bu? Ada dulu pernah ke Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan, karena memang benar-benar dia mau ngirimin keluarganya bakso Anggi gitu, jadi dikirim ke Oke. Kalimantan dulu pernah gitu. Wih, luar biasa. Alhamdulillah karena pakainya ekspres waktu itu masih sampai sana masih bagus kondisinya. Cakep. Sampai Jadi nggak usah ragu nih pemirsa opini, karena juga bakso Anggi ini tahan di luar freezer pasti bisa mencapai 4 hari 4 ya. hari, Nah, betul. kalau dari segi harga, pastinya pemirsa opini penasaran nih. Kalau untuk bakso Anggi itu seperti yang kemasan yang ada di studio saat ini di range harga berapa, Bu? Kalau bakso kemasan itu, ini kebetulan tadi yang 1 kilonya lagi habis ya, stok di rumah itu 1 kilonya 130.000 tuh sudah sama bumbunya. Oke. Iya. Jadi itu tinggal langsung cemplung, udah bisa nikmatin. Betul. Jadi Oke. tinggal direbusin, masukin sudah ready. Sudah ready. Iya, Kalau sangat untuk gampang. bakso crispy, Kalau bakso crispy itu kita kalau kemasan 250 gram ini ada di harga 25.000. Oke. 1 kilonya 100.000. Nah, berarti kalau untuk di kemasan, Ibu baru ada 2 ini. Untuk di bakso super. Ada, sebenarnya ada juga bakso tahunya, ada bakso ayamnya, itu yang frozennya. Oke. Sudah ada juga. Sudah bakso ada tahu. juga? Iya. Nah, luar biasa nih. Jadi untuk pemirsa opini, kalau nggak mau ribet datang ke outletnya, bisa langsung order untuk yang frozennya. Jadi yang frozennya. kapanpun bisa dinikmati. Betul. Nah, Makanya- untuk Ibu Anggi lagi nih, Bu. Untuk harapan ke depannya, ini sudah ada 4 cabang. Apalagi yang mau Ibu Husnul kejar untuk bakso Anggi? Ya, pinginnya tentunya bakso Anggi semakin bertambah tahun, bisa semakin maju, bisa semakin dikenal masyarakat Bengkulu khususnya. Jadi untuk bakso Anggi ini tidak hanya melayani di kedai, jadi kita melayani juga untuk catering Mas. Kayak kemarin kita waktu miladnya BTN atau untuk acara-acara pernikahan itu juga bisa pesan tetap ke bakso bisa melayani Anggi. juga, Iya, Bu melayani ya. untuk Paket besar gitu. Betul, untuk catering beberapa acara itu juga bisa. Jadi kedepannya bakso Anggi semakin maju, berkembang dan dikenal masyarakat Bengkulu. Amin, Seperti amin. itu. Berarti poinnya adalah kalau kita pengen menjalankan bisnis itu komitmennya itu sudah jelas, Bu ya, dan juga Betul. inovasinya. Betul, inovasi dan kita harus fokus. Fokus. Itu resep-resep Jangan dari berhenti kita berinovasi, bagaimana supaya konsumen itu tidak jenuh dengan yang menu itu saja seperti itu. Nah, seperti itu ya, harus dikombinasikan dengan lidah-lidah orang kekinian. Betul, Kunci betul. suksesnya. Nah, jadi untuk pemirsa, memang bisnis kuliner ini sangat menjanjikan sekali, Bu ya. Karena ya apa yang kata orang-orang bilang, Alhamdulillah, jadi semuanya dari anak-anak saya 4 orang, mereka pendidikan semuanya bersumber dari bakso Anggi. Insya Allah bisa memberikan berkah manfaat untuk banyak orang. Amin, amin. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal anak, Bu, keempat-empat ini ada juga yang melanjutkan hobi yang sama dengan Ibu, atau malah justru berbeda? Nggak ada yang hobi masak, nggak ada yang hobi makan seperti ibunya. Itulah Mas, sepertinya anak-anak yang pertama itu kebetulan alhamdulillah udah jadi dokter, yang kedua lagi pendidikan di
Bandung, yang ketiga di UGM, yang kecil yang Anggi ini masih di pesantren. Jadi untuk saat ini belum ada tanda-tanda atau tampaknya yang bisa mau meneruskan usaha ini. Ya saya itu jalani aja, udah pokoknya bagaimana nanti itu nantilah dipikirkan seperti itu. Betul. Kalau untuk anak-anak untuk saat ini belum ada tanda-tandanya yang mungkin saat ini meneruskan bakso Anggi. Mereka sudah punya pilihan hidup masing-masing, Bu ya. Ada yang mau jadi dokter, ya siapa tahu nanti menantunya. Amin. Mudah-mudahan kedepannya tetap ada yang meneruskan bakso Anggi. Amin, luar biasa. Iya. Ibu Husnul, makasih banyak loh obrolannya pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di Studio Opini. Dan Sama-sama. sukses terus untuk bakso Anggi. Amin. Kita tunggu cabang-cabang 5, 6 dan seterusnya. Amin, ya. amin. Salam Terima untuk kasih keluarga ya, doanya. Ibu. Terima kasih banyak Ibu Husnul dan pemirsa Opini. Itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Husnul dari Bakso Anggi ya, bagaimana dengan bisnis kuliner yang menjanjikan. Dan terima kasih banyak untuk pemirsa Opini, pastinya saya Iqbal Fatwa bersama seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan Opini. Tonton terus Opini dari jam 8 sampai jam 9 pagi pastinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.